saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Mariati Priscilia. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Toraja, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan mempraktekkan cara berkhotbah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah homiletika. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan hamba sehingga apa yang hamba sampaikan bisa sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Buka hati dan pikiran jemaat-Mu yang mendengarkan khotbah sehingga khotbah ini bisa tersampaikan dan menjadi berkat bagi kami. Ini doa dan permohonan kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Pembacaan kita terambil dari Mazmur 30 ayat 2 sampai 13. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke dalam kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku takjub. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberikan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka. Dalam konteks Mazmur ini, Daud mengenal bahwa Tuhan itu adalah sebagai penolong. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini saya akan membagikan 3 poin mengapa Tuhan dikatakan sebagai penolong yang setia. Karena yang pertama, Dia menjadi pembela bagi umat-Nya. Kita bisa lihat pada ayat yang kedua. Kasih karunia Tuhan mengangkat hidup seseorang menjadi terhormat, disegani dan tidak dipermalukan. Ini terbukti ketika kita melihat kesaksian Raja Daud atas pembelaan Tuhan atas hidupnya. Sepanjang sejarah kehidupan Daud, Allah selalu menjadi pembela. Ketika ia bermohon kepada Tuhan, Allah menyelamatkan dari musuh-musuhnya. Ia tidak pernah menjadi kalah. Sesungguhnya Allah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Dalam Mazmur 54 ayat 4. Yang kedua, Tuhan memberikan kesembuhan. Kita bisa lihat pada ayat 3-4. Seiring dengan waktu, penderitaan menyentuh kehidupan Daud. Pemazmur dihinggapi dengan suatu penyakit. Ia mengatakan di ayat 4a, melalui kasih karunia, ia mengalami pertolongan, hidupnya diselamatkan. Poin ketiga, ia mengubah duka cita menjadi sukacita pada ayat 6-12. Semua manusia sangat mengharapkan perjalanan hidup yang baik-baik saja tanpa ada masalah. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Bahkan tidak sedikit orang percaya yang naik turun untuk melewati lembah kelemahan dengan segala persoalan hidup. Demikian pun Daud. Mazmur ini adalah nyanyian syukur berdasarkan pengalaman Daud setelah melewati masa sukar dalam hidupnya. Namun ia menegakkan bahwa dengan pertolongan Tuhan yang setia ia melewati kesulitan itu. Allah telah berjanji bahwa tidak akan meninggalkan
maupun membiarkan kita. Dia Allah yang sanggup membelah, memberikan kesembuhan, dan memberikan sukacita kepada kita. Apapun yang kita alami, persoalan apapun yang sedang kita alami, marilah kita serahkan di hadapan Tuhan dan merendahkan diri di hadapan-Nya. Tuhan sanggup menyelesaikan dengan caranya sendiri. Mari memohon seperti Raja Daud. Ratapan yang kita alami dapat diubah menjadi tarian dan sukacita. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan bisa kami lakukan dan praktekkan untuk kehidupan kami yang selanjutnya. Tuhan, ini doa dan permohonan kami di dalam nama